Video mini. Ngeten bae. Kayak mboten pas. Turu-turu ngeten. Kopi ini kena itu, shooting nih. Oh iya, gerakan. Kena Bu aku gitu. Studio. Kok Dolannya yang lagi. orang Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'a sabizina wa syaikum syaikhina wa ma'alimina wa harfan wahidan wa jami'a abdina wa mukaha wa muhadisin tusibhin jabran bakabin mukhasyan al-imam syaikhina syaikhina Ibn Hajar Asqalani wa hasan yakin jazil ismu masyarakat wa usuli wa sunafi wa syaikhina wa kari wa usuli wa syaikhina wa kari wa usuli wa sunnah wa ja'alna nafa'ana billahi wa barakatuh bidarin al-fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Al-Din yang ma'budu yang nasta'in Muka kecil menapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sesarengan rumiyin syukur Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kita sudah diberi kesempatan saged istiqomah anggene ibadah pada ini kesempatan saged panggih malih silaturahmi ngopi sekaligus ngaji. Kok alik ya ngaji ngopi silaturahmi. Jadi ngaji sedikit. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala diparingono terus si haul afiyah Allah yang bagian diberi kesempatan saged istiqomah ngene ibadah muga apa sing dados tujuan kula panjenengan dadi hajat-hajat cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan-kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah diudari oleh Allah Subhanahu wa taala, sing abot-abot mugi-mugi diringanaken oleh Allah Subhanahu wa taala, sing ruwet-ruwet mugi-mugi diudari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjenengan mulia dunya mulia akhirat, penak dunya penak akhirat, derajat dunia derajat akhirat, sugih dunia sugih akhirat, selamat dunia selamat akhirat. Ya Allah mungkin sedaya anak turun dengan anak turun yang soleh solehah. Ya Allah berilah husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Kedua-dua dalam hormati kalau bedakan wal maqalatus salis wal isrun, makalah yang ke-23 Hatim radhiyallahu anhu wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiril masyayikh Khurasan. An Hatim al-Asam, saking Hatim al-Asam radhiyallahu anhu wa huwa utawi Hatim bin Asam iku Abu Abdurrahman Abi Abdurrahman Hatim nyatanya Hatim bin Alwan wa yuqalu nanti ngendikaken Hatim bin Yusuf Hatim bin Yusuf wa huwa utawi Hatim iku min akabiril masyayikh, setengah saking piro-piro pemudini piro-piro masyayikh guru Khurasan ing dalam tanah Khurasan. Jadi Hatim bin Asam ini namanya adalah Abu Abdurrahman yang biasa juga dipanggil sebagai Hatim bin Yusuf. Beliau Hatim bin Asam adalah salah satu daripada pembesar ulama di daerah Khurasan.
wa kana tilmidha Syafiqin wa kana ono sinten Hatim iku tilmidha Syafiqin anak muridnya Imam Syafiq. Beliau adalah murid dari Imam Syafiq. Ruwiyah dan riwayatakan annahu setuhni kelakuan ja'at kosong imra'atun wadan fasa'ala lantakon sopa imra'ah Hatiman Hatim an mas'alatin saking mas'alah suci. Diriwayatkan, diceritakan bahwasannya seorang perempuan datang kepada Hatim menanyakan satu permasalahannya. Fattafaqo mongko nyocoki awannahu satuni kelakuan iku kharaja metu minha saking imra'ah fi tilkal halati dalam mengkono tingkah apa sing metu apa sautun swara. Maka jalan mongko wirah mongko gawe isin sapa wadon. Ketika perempuan itu datang kepada Hatim dalam keadaan tingkah mengeluarkan suara yang itu membuat malu kepada dirinya, wis paling gampang ngentut. Jadi wong wedok niki ketika datang kepada Imam Hatim, Syekh Hatim ini ngentut, jadi mengeluarkan suara. Jadi yang dimaksud adalah ngentut. Faqala kemudian mengatakan sapa Hatim irfa'i banterno sira wadon sautaka ing swara sira wadon sautaki nggih sautaki ing swara sira wadon fa'ara moko ngerti min nafsi saking awak dhewe Hatim annahu setune Hatim iku asomu budek iku asomu budek fasurrob mongko gawe bunga sawa almaratu wa madar bidali karang mongko meno tingkae Hatim. Ketika perempuan itu ngentut yo apa bahasa Indonesia ini? Ngentut, kentut. Kentut. Ya. Buang angin. Kemudian menanyakan satu permasalahannya kepada Imam Hatim. Imam Hatim mengatakan kepada perempuan itu, keraskan suaramu. Jadi ngomong banterno suarane. Maka taulah bahwasannya si perempuan atau perempuan yang bertanya itu, Imam Hatim ini adalah orang yang budek, orang yang tuli. Wasuratil mar'ah bidalik, maka dia menjadi tenang, bunga akhirnya. Jadi kayak ulo jenengan ya, teko nang kene kiai sing kula jenengan niki sungkan. Teko nang kene kiai sing kula jenengan sungkan. Begitu kayak lungguh nang kiai terus ngentut. Kira-kira sampeyan ya no. Wah, lak wisin dah. Lak wisin ngoten kira ini apa? Ternyata kemudian kiai ini pura-pura orang krungu. Apa dasarnya? Sebab ketika jenengan matur mengatakan permasalahan kepada kiai itu berulang kali untuk memerintahkan saya dan panjenengan itu mengeraskan suaranya. Jadi koyo gak krungu. Apa sing banter lek ngomong? Kurang banter. Jadi ternyata gak krungu ya iki sing asale wisin krono kepentut ya. Karena kiainya itu
tidak mendengarkan, maka akhirnya kita tidak jadi malu. Wa qala lan ngendika sapa mar'ah annahu sedunia Hatib Imam Hatib iku lam yasma orang krungu sapa Imam as-sauta ing entut iki mangane as-sauta ing swara bahwala ba'alaihi monggo nglindih alaihi ing Hatib apa ismu asom jeneng asom jeneng tuli. Kemudian akhirnya Imam Hatim ini terkenal dengan Hatim al-Asom. Jadi aslinya namanya biasa terkenal dengan Hatim bin Yusuf. Kalau modern Hatim bin Alwan terkenalnya niku. Tapi setelah perempuan ini menghadap kepada Imam Hatim dan kemudian Imam Hatim pura-pura tuli sebab menjaga perasaan daripada perempuan itu, akhirnya Imam Hatim terkenal pula dengan Hatim al-Asom, dari Hatim sing budek. Sampai kapan Imam Hatim ini kemudian berpura-pura tuli? Jadi beliau ini berpura-pura tuli tidak hanya ketika di depannya perempuan ini, tapi di depan siapapun. Setelah kejadian ini beliau terus berpura-pura tuli sampai kemudian wanita yang bertanya ini meninggal dunia. Dalai etok-etok budek waktu ning ngarepe sing wedok niku tok, di keadaan yang lain gak budek lak yo mari isi gitu. Berarti krungu bene kok. Saking etok-etok nek ngono. Ini tidak Imam Hatim. Jadi untuk menjaga perasaannya si perempuan itu beliau mengorbankan dirinya etok-etok budek sampai meninggal dunia si perempuan tersebut. Yang kemudian beliau mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ini gak perlu dikiri kita. Orang krono dadi min akabiril masyayikh. Tapi nopo krono nutupi aibe wong. Krono gelem nutup aib. Nek dibuka kan isi nggih. Nek kula jenengan paling mantep kan ya. Langsung ngono ae ya. Nek gak sopo iki. Utuh arek iki. Ternyata Imam Hatim boten ya. Jadi menutupi agar supaya tidak malu. Ma min sabah. Ini yang dikatakan ya, jadi An Hatim, nah ini isinya An Hatim itu ini yang beliau katakan. Ma min sabahin, ma min sabahin ora-ora utawi isu-isuan, ora-ora utawi saking waktu isu. Illa wa yaqulu angin ngucap sab asyaiton setan lima insu ma taqulu wa ma talbasu wa aina taskutu ma ing opo taqulu mangan sira wa ma lan ing opo talbasu nganggo sira, jadi berpakaian maksudnya, wa aina lan ing dalem endi taskumu meneng sapa sira. Imam Hatim di waktu pagi hari ditanya oleh setan bahwa yang kulu syaiton nih. Jadi setan ini tak wonten ini Imam Hatim. Mataku apa yang kau makan? Wa matal basu apa yang kau gunakan? Wa aina tasu dan di mana kamu bertempat? Wa aqulu mongko jawab sapa ingsun lahu maring setan aqul mauta. Aqulu mangan sapa ingsun al mauta ing mati ai aduku tegese ngicipi sapa ingsun mararatal mauti ing kangelane mati.
atau ing paite mati. Beliau Imam Hatim mengatakan kepada setan, aku makan terhadap kematian. Apa yang beliau kehendaki selalu untuk membuat dirinya mengingat terhadap kematian. Jadi ngiling-ngiling mati itu menjadi makanannya. Kulo jenengan ini yang menjadi pokok di dalam kehidupan kita nopo karena makan. Jadi beliau yang menjadi pokok di dalam kehidupannya adalah selalu mengingat yang namanya mati. Kalau jenengan dulu mangan, beliau yuk dulu ngiling-ngiling mati. Wa aina wa albasu al-kafan wa albasu lan nganggo sapa ingsun al-kafana ing kafan. Baju saya adalah kafan. Wa askunu lan manggon sapa ingsun al-qabra ing kuburan. Dan tempatku adalah kuburan. Bayah rubu ay syaitan bidamra minni. Maka syaitan yang bertanya itu lari dari hadapan Syekh Hatim Al-Asom. Wah, percuma ini katanya. Itu percuma gudowo modelnya tadi. Nah, tugasnya setan adalah untuk mengajak seseorang ikut dengannya kemana? Ya, ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju sesuatu kemaksiatan, menuju sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju tempat yang kekal untuk setan adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku sing karo setan menjenengan iki diajak-ajak terus. Lah Imam Hatim beliau tidak mau untuk diajak dengan yang namanya setan itu, sehingga kemudian setan yang selalu mengajak-ajak itu lari daripada dirinya. Sebab apa? Dengan apa Imam Hatim tidak mau diajak itu? Dengan selalu mengingat kematian. Jadi agar supaya saya dan panjenengan selalu selamat dari godaannya setan, maka selalu ingatlah dengan kematian. Woni lek eling mati ya. Ngoten ya. Katene nglakoni sing perkara-perkara maksiat niku ya wong dino wae. Kula tak lakoni jangan-jangan terus aku mati. Katene enak-enakan, jadi katene malas-malesan, eling kula aku malas-malesan terus aku mati, sanggup kurang. Akhirnya selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sergap. Jadi tidak ada waktu yang kemudian akan digunakan untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terus wedi terus kali jenenge mati. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Imam Hatim, dan setan menanyakannya kepada Imam Hatim bagaimana tentang beliau, makannya seperti apa, makannya dengan apa, pakaiannya berpakaian dengan apa, tempatnya juga di mana. Beliau jawab, setiap hari makanku adalah untuk selalu mengingat kepada kematian. Pakaianku adalah kain kafan. Tempatku adalah kuburan. Wah, isyarat kena kudu wong mati berarti ya. Gampang aja ya. Jadi itu untuk mengingat kematian.
fayahrubu syaitan minni. Kemudian setan melarikan diri daripada hadapan Imam Hatim. Wal maqala ar-rabi'a wal ishrun. Maqala yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhulil ma'siyati illa al-'izzi ta'ah. Man utawi sapa iku kharaja metu sapa minal dhulil ma'siyati. Saking asor-asore maksiat ila izzi ta'ati maring mulya-mulyane taat. Wa hada utawi iki dawuh iku min idhafatis sifat nyandaraken sifat bil musuh maring perkara kanthi sifati ai man taroka maksiyah alati tusayyiruhu dalilan wa amilat ta'ah. Man utawi sapa wong iku taroka ninggal sapa man al maksiyah ing maksiat alati tusayyiru kang dadiaken apa maksiat hu ing man dadiaken zalilan ing kaasoran wa amilalan nglakoni suhun at-ta'ata ing ketaatan allati tusayyiru kang dadiaken apa ta'at hu ing man azizan ing kemuliaan Allah ta'ala aqahu mongko maringi ing man sinten Allah ta'ala halimul sinten man ta'ala halimul sinten Allah salasa sifatin ing telu pira-pira sifat mahmudatin kang terpuji. Makalah yang ke-24. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari kejelekannya maksiat menuju kemuliaannya taat, susunan ini adalah susunan idhofatus sifat lil mausuf. Jadi sifat yang dimudofkan, yang disadarkan kepada al-mausuf, perkara yang disifati. Jelasnya nih, man tarokal maksiyah, siapa yang meninggalkan maksiat allati tusayyiru dalilan, yang maksiat itu penyandarannya, yang maksiat itu menjadikan dirinya apa asal ini, menjadikan dirinya asor itu nopo saya, menjadikan dirinya hina wa amilat ta'ah, dan melakukan ketaatan allati tusayyiru azizan, yang menjadikan dirinya menjadi mulia, atau Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya salah satu sifat mahmudah dan 3 sifat yang terpuji. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, meninggalkan apa? Maksiat menuju ketaatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 sifat yang terpuji. Maksiat akan menjadikan seseorang tercela, taat akan menjadikan seseorang mulia. Jadi lek kepingin mulia yo taat, lek kepingin dadi wong sing asor, dadi wong sing ino yo maksiat. Yang pertama, agnahu Allah Ta'ala min ghairi malin. Agnahu paling sugih ing man aqa'a iku sedang Allah Ta'ala halimul rasul Allah min ghairi malin, saking tanpa bondo, yunfiquhu kang nafakoi sapa man, yunfiqu kang apa nafakoi, yunfiqu kang nafakaken sapa man, yunfiqu kang nafakohaken sapa man ing mal bal bisukuni kalbi, balik kelawan tenangi hati. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan maksiat, Allah akan berikan satu adalah
kekayaan di dalam dirinya min ghairi mal, dengan tanpa harta. Apa maksudnya dengan tanpa harta? Yaitu mudahnya untuk menafkahkan hartanya bisukunil qaul. Jadi dengan hati yang tenang. Allah ngekei rezeki, lek rezeki ni akeh iku lek ikatene sedekah, katene ngetokno duit ini dalane Allah Subhanahu wa taala niku ora duwe iman paling gampang. Ora akeh angen-angen. Saumpamane pare Allah ora dikei duwite akeh, tetap Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Jadi duwite akeh digawe manfaat-manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga hatinya tenang, ora wedi, gak khawatir. Kemudian ketika oleh Allah tidak berikan rezeki yang banyak, juga hatinya tenang. Lek ngoten berarti Allah akan memberikan kaya di dalam hatinya. Sapa wonge taatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kekayaan hati. Atine bakal dikai ati sing sugih. Wa ayyadahu lan nguatakan sinan Allah iman, ay qawwahu tegese nguatakan sinan Allah iman min ghairi jundin, saking tanpa bolo tentara, saking tanpa tentara, tanpa tentara bahasa Indonesia itu tentara ya, tanpa prajurit, tanpa pasukan, tanpa tentara, tanpa prajurit, tanpa pasukan. Ai asakira tegese tentara yu'inunahu kang padha nuwuni sewa asakir iman, bal bi quwwatillahi ta'ala, balik kelawan kekuatannya Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan diri seseorang itu kekuatan, yang kekuatan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membela juga langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pelantara yang lainnya. Ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan melindungi orang itu walaupun tanpa seorang pun yang akan melindunginya. Bagaimana cerita yang sudah masyhur yang kita kenal bersama dan kita dengarkan ketika Rasulullah beristirahat di bawahnya pohon kurma, kemudian orang satu daripada kaum Quraisy, kafir Quraisy menemukan beliau sudah mengacungkan yang namanya pucuk daripada pedangnya di leher Rasul, dan Rasul ditanya, "Hei Muhammad, siapa sekarang yang bisa melindungi?" Rasul hanya menjawab, Allah. Maka karena kekuatan Allah itulah akhirnya pedang yang sudah berada, pucuknya berada di leher Rasulullah, dipegang oleh kafir Quraisy itu jatuh mendengar kalimat Allah. Jadi begitu disebut Allah langsung geredek, langsung geredek, tangane ora kuat nyekel pedang, roto pedang, ganti. Kemudian Rasulullah yang menanya kepada kafir Quraisy itu. Ini bukti bahwasannya kalau Allah itu menolong kepada seseorang, maka Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau Allah ingin menolong saya dan panjenengan,
Allah tidak butuh pada yang lainnya. Allah bisa laksanakan sendiri. Allah bisa berikan secara langsung kepada kita semuanya. Tapi dengan apa Allah akan memberikan itu? Dengan taat. Wa amila ta'atan, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa agharahu ay ghalabahu ala adubi wa agharahu lan muliakan sini Allah iman ay ghalabahu tegesi menangakan sinten Allah iman ala aduwi ing atase mungsu niman min ghairi asiratin saking tanpa gerombolan ai jamaati tegesi gerombolan jamaah yu'asiruna kang ngancani sapa jamaah iman bal binasrillahi ta'ala balik lawan pitulungi Allah ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan terhadap orang tersebut dengan apa? Dengan memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya tanpa bantuan yang lain, tanpa orang-orang yang lain, tanpa segerombolan orang atau jamaah atau orang banyak yang membantunya supaya menang daripada musuh-musuhnya. Jadi kalau kita ingin menang dengan musuh-musuh kita, maka jadilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah maklum dan banyak bagaimana Rasulullah berperang dengan kaum kafir Quraisy yang kebanyakan jumlah daripada kaum muslim itu lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy. Tapi selalu menang, satu kali kalah. Rasul di dalam berperang hanya satu kali mengalami kekalahan, yang lain menang terus walaupun jumlahnya tidak banyak atau lebih banyak musuh jumlahnya daripada pasukan muslim, tapi menang terus. Nah, ketika kita menghadap terhadap musuh-musuh kita, maka bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kemenangan itu tanpa bantuan yang lainnya. Jadi cukup Allah sendiri yang akan menolong, cukup Allah sendiri yang akan membela, cukup Allah sendiri yang akan memberikan kemenangan. Orang butuh karo sing liya-liyane. Bahkan benarlah Allah Subhanahu mengatakan di dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwasannya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya rasa takut dan juga yahzanun, dan juga tidak punya rasa susah. Mengapa mereka tidak pernah punya rasa takut? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala terus menyertai mereka. Lalabuti Allah selalu bersamanya, dan mereka tidak pernah susah. Mengapa susah? Allah itu selalu membantunya. Makanya kalau saya dan panjenengan ingin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin yang banyak yang saya punyai dan panjenengan punyai ini, maka cukuplah taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok gelem taatan Allah Subhanahu wa ta'ala urusan bablas. Pokok gelem taatan Allah Subhanahu wa ta'ala urusan gampang. Pokok gelem
taat dengan Allah Subhanahu wa taala ora ono sing bakal iso ngalahno kula kalian panjenengan. Krana Allah sing bakal belani. Mulakan monggo ya bareng-bareng ya sesarengan kula kalian panjenengan iki benahi, selalu berbenah diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sadari bersama untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang mudah. Kadang kali saya dan ini taat sing kini gak taat sing kono. Si bab ini taat, bab kono ora ya. Bab kono taat, bab ini ora. Jadi taatnya milih-milih. Ya, jadi tidak sepenuhnya taat kepada Allah taala. Jadi sing pas rodok cocok karo karepe wah iki taat. Saged gitu. Pas gak pati cocok ngono yo gak pati taat gitu ya. Yo rasa-rasa nglakoni ini. Nah, maka kita perlu taat kepada Allah Subhanahu dalam segala hal. Jadi kalau ingin kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalau bisa ya kita jawab, kalau enggak ya siapa yang bisa jawab, kalau enggak lagi ya PR gitu ya. Monggo. Pak Tan iki lho tas iki. Buang tangan. Masuk dulu kali bingung. Ya, kurang itu yang kopi. Ya, minum tak cek saged anak pertanyaan sampe temen. Monggo. Rodok sik akeh titik. Nggih. Oh, Bisa. Mumpung dari mau cerita nambahi cerita seperti ini mau catar lah cerita itu cerita cerita tentang Imam Khatib Al-Aswad. Jadi Khatib yang budak, cara bahasa desa ini itu Imam Khatib yang budak. Padahal sakjane ngoten Imam Syekh Khatib niki wau mboten budak, pura-pura budak. Nek zamane sakniki pura-pura budak niku kaya bolot niku lho. Bolot niku pura-pura budak, padahal asline ora budak. Tapi oleh duwe nyambut gawe niku pura-pura budak. Lah Imam Khatib niku wau nggih pura-pura budak padha, tapi mboten nyambut gawe. Kalau ceritane wonten wong wedok medaya. Barang enak-enak takon, dadekno kepentut wong wedok niku. Lah nek ngarepe ulama gedhe nggih wirang nggih isin sing wong wedok niku wau. Akhire Imam Khatib niku wau pura-pura budak. Banterno suaramu, aku ora krungu. Jadi pura-pura budak. Pura-pura budeke Imam Khatib iki tidak hanya pada saat itu saja, kalau pas di TV tok pura-pura budak, sampai yang ekstrim niku wau seto meninggal niku sik pancet pura-pura budak. Dadi gak mau sak kolot tok budeke, pura-pura budeke niku wakilnya ada yang mengatakan sampai 15 tahun. Jadi Imam Khatib niku pura-pura budak sampai 15 tahun, sampai wong wedon niku wau sing sakon sing kependut niku wau sedo meninggal dunia. Nah, karena itulah Allah mengangkat derajatnya. Nek cara sakniki ngoten nggih langka kaya ewo lawung sing jelas-jelas
aib mawon padahal aib sing durung jelas mbok iya mbok enggak mbok bener mbok enggak kabare niku wis disebarluaskan. Contohnya di TV ini bendina awake dhewe iki kadang setiap hari itu di TV ada tontonan gosip itu lah infotainment itu loh, membuka aib seseorang, membuka celah keburukan rumah tangga seseorang, dan itu setiap hari ada dan bernilai komoditas, bernilai bisa menghasilkan uang dari berita-berita gosip. Itu pun gosip mau bener mau enggak beritanya nih, wow. Sing bener-bener aib pun sakjane nggih kudune ditutupi. Nah iki sing cek durung jelas iki mang aibe iku wis menyebar sak Indonesia. Nah ibaratnya beritane ning titik sing ro wong akeh. Kira-kira nggih kira-kira mawon. Kira-kira nyebarno dosa sak punten kae. Wong sak Indonesia lah. Melok kedusan apa mboten iki nyebarno gosip sing ora bener. Niku satu. Sing kedua sakniki zamane media sosial. Di media sosial niku kata berita-berita sing mboten bener, berita bohong. Hoax jere arek zaman now itu hoax. Berita yang isinya hate speech, ujaran kebencian, sing memprovokasi untuk berbuat sesuatu sing tidak benar. PKI bangkit, ini mbok bener mbok enggak, kalau nggih gak ro. Sing jelas di daerah ini kaya PKI atau PKI ya. Nopo berita banyak sekali berita yang kontennya isinya itu tidak benar, dan ini sudah gak usah dalam TV lereng nyetel lagi di HP kabeh punya ke HP dewe-dewe. Nah itu berita bohong mudah sekali masuk, menyebar dengan sangat cepat, hitungan detik nyebare pun sak Indonesia. Niki makanya lek saged awake dhewe niki kalaupun ada keburukan, ada aib seseorang, konco, dulur, tonggo, sebisa mungkin untuk tidak ikut menyebarkan. Memang lek sing ngaji winginane wonten aib sing oleh diceritakan. Tanda kutip aib yang boleh diceritakan. Yang pertama ini aib wong lek takon kate napa ya Pak? Supe. Kate abdi. Dadi nek ana wong kok takon tentang seseorang yang akan dinikahinya, itu boleh kita menceritakan kekurangannya, kekurangan aib. Misalnya arek iku yo apa arek wedok iku. Aibnya itu boleh diceritakan kalau memang tahu, supaya yang akan menikahinya tahu kekurangannya. Lain elek ya ngomong elek, apik ya ngomong apik. Itu pun dengan syarat-syarat yang kalau ngene ketat, gak oleh jerene kudu roh dhewe. Mau tiba sikile telu. Terus sing boleh menceritakan aib lagi di pengadilan, di saksi niku oleh buka kekurangannya seseorang yang dipersedihkan. Yang lainnya itu saya kira harusnya bukan diudal-udal ya. Monggo sing kadung Mas Anes. Mas. Aku terangan iki. Tentang takdir Gus. Yang bunuh diri niku napa ayatene takdire ngoten apa napa Gus? Napa? Yang bunuh diri. Bunuh diri kan?
Kamu takdiri dia ini bunuh diri kan? Apa itu memang sudah ketetapan dari sana, memang harus jalan akhirnya Bunuh diri. ditakdirkan itu, atau memang itu sebuah pilihan? Yang biasa bunuh diri, ono wong mati bunuh diri. Napa nyene takdiri dia ini mati ini bunuh diri? Apa pilihan? Kita tanya dulu, bunuh diri itu baik atau buruk? Bunuh diri ini loh, bisa menurut api apa elek? Elek nggih bunuh diri ini. Maka perlu digaris bawah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk berprasangka jelek buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ono wong mati bunuh diri. Manengoten kemudian itu kita benarkan. Kita benarkan. Mengapa jenengan benarkan? Sebab ya karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala panjenengan. Ini namanya adalah suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh. Maka kalau ada orang mati dalam keadaan yang bunuh diri, itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah perkara yang buruk. Karena saya jadinya tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Podo karo panjenengan ketemu koncone, terus koncone iki selingkuh. Kon kok selingkuh? Takdirku panjenengan wis ngene. Jodohno arep punggung dasi. Tidak benar itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan hal buruk itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Benar saja. Sebab itu akan mencacat dengan keimanan saya dan panjenengan. Itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang tidak baik, maka sebagai seorang yang muslim yang kamil, orang yang iman dan imannya sempurna, tidak boleh mengatakan hal yang buruk itu sebab Allah memang takdirkan itu keburukan. Cukup betul saja. Maka ketika seseorang melaksanakan hal yang buruk itu bukan karena takdir Allah, tapi karena dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri dengan keadaan-keadaan yang dia lalui. Dan saya yakin tidak ada orang yang kemudian tiba-tiba bunuh diri, itu tidak ada. Pasti ada sababiyahnya. Sama halnya dengan kejelekan-kejelekan yang lain. Arek kok bodoh. Jadi takdir kula niki bodoh. Saya kira tidak. Kenapa kamu bodoh? Sebab kamu tidak mau belajar. Kenapa kamu selingkuh? Sebab kamu tidak kuat dengan godaan wilmu ya, wanita ya. Sebab kamu tidak kuat dengan godaan perempuan itu. Jadi jangan katakan kemudian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, keburukan itu. Ini tidak boleh. Jadi ini tidak boleh. Maka setiap sesuatu yang buruk adalah sababiyahnya dirinya sendiri. Setiap sesuatu yang baik adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keimanan, kemukminan mukmin dan iman yang benar. Jadi pun diwal awale ya ndaturose
mati, jodoh, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bener, ngoten nggih. Kalau Anda tanya mati kan ketentuan Allah Subhanahu bener. Akan mati di mana? Bener. Mati seperti apa? Bener. Jodoh kamu siapa? Bener. Di mana tempatnya? Bener. Tapi kamu tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh wong iman niku ora oleh ngoten niku ya. Jadi walaupun dalam garis bawah semua tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi opo ae mbok elek mbok apik niku lek Allah gak izini ora kira dadi. Jenengan mau melakukan apapun kebaikan, kalau Allah tidak ridhoi, kamu tidak akan bisa lakukan kebaikan. Kamu mau melakukan keburukan, kalau Allah tidak izini kamu melakukan keburukan, ya kamu tidak akan bisa melakukan keburukan. Jangan yang baik dan yang buruk. Apapun yang kamu lakukan, kalau Allah tidak mengizinkannya, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Kenapa kita bisa minum kopi? Ya sebab Allah izinkan kita untuk minum kopi. Tangan ini iso ngangkat, ya krono Allah berikan kita izin untuk mengangkat tangan kita. Kamu kan bisa ya krono kuat ngangkat ya kuat loh. Aku tak mau angkat tangan iso, berarti aku bukan ngoten ya. Itu tidak benar. Makanya perlu dipahami dengan sebaik-baiknya bahwasannya Allah tidak mungkin untuk menzalimi kepada makhluk-makhluknya. Dalam hal ini adalah mentakdirkan hal-hal yang tidak baik. Allah akan adil kepada hamba-hambanya dengan apa? Dengan memberikan kebaikan. Jadi bunuh diri itu bukan pilihan, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia itu kemudian matinya bunuh diri. Walaupun mati hidup itu adalah semua garis dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomong niku ora oleh, ngoten nggih. Jadi ngomong niku ora oleh, tidak boleh. Dia meyakini yang demikian itu tidak boleh. Ini berkenaan dengan masalah iman, berkenaan dengan masalah iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan punya pikiran demikian, dan jangan mengatakan kemudian punya prasangka hal-hal yang jelek itu karena Allah menciptakan saya dan jadi wong elek. Itu yang tidak boleh. Kalau kita ngoten mungkin ada yang terus sing tirose napa bom bunuh diri niku ya napa Gus? Napa jihad napa ya napa niku Gus? Tirose ten napa ten TV niku lak ngoten. Nggih. Bom bunuh diri jihad napa mboten? Saya tidak mau mengatakan jihad atau tidak. Sebab di dalam konteks jihad itu tidak harus meninggal dunia, betul-betul. Konteks jihad itu tidak harus terus menunggu mati, enggak. Jadi jihad itu adalah membela Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Termasuk saya dan panjenengan datang hari ini adalah bagian daripada membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji itu jihad. Jenengan bekerja itu juga akan menjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, kalau itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk bagian daripada jihad.
hanya saja ada bagian-bagiannya. Cara gampang ono levelnya lah ya, ada levelnya. Jadi ada levelnya. Jihad yang paling tinggi adalah mengorbankan harta dan nyawa. Itu jihad yang paling tinggi memang. Ora iso yo nyawa tok, lek gak ngono yo harta tok. Nggih. Wajah itu fisabilillah fi amwalikum wa anfusikum. Lek mboten keliru ngoten ya, kula mboten apal Quran masalahnya. Ya, jadi berjihad itu memang dengan harta-harta dan dengan diri-diri, artinya dengan nyawa. Itu kesempurnaan di dalam berjihad. Jadi dunyane yo digawe nang Allah Subhanahu wa taala, awake yo digawe bela Allah Subhanahu. Jadi dunyane bondone sak awake kabeh digawe ngrewangi Allah Subhanahu wa taala. Ngrewangi bukan berarti Allah tidak mampu, boten ya. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah jihad. Kok gak iso ya wis bondo tenaga tok ae. Bondo tok, ayo bondo nyawa tok. Iso nih kok duit tok, tenaga gak ono, ya duit tok gak apa-apa. Duit tok, betul apa-apa. Cuman kalau ingin sempurna di dalam berjihad dengan Allah Ta'ala ya, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan harta dan dengan diri, artinya nyawa kita kan gitu. Maka apakah kemudian mereka yang meletakkan bom pada dirinya dan meledakkannya itu termasuk jihad atau tidak? Saya tidak mau itu kemudian kita hukum jihad. Sebab perlu kita lihat dari berbagai sisi, okay? Perlu kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita ikut dengan ulama-ulama kita, garis miringnya adalah Nahdlatul Ulama, itu bukan bagian saat ini, itu bukan bagian dari jihad. Nang Bali terus redakno itu bukan bagian dari jihad. Nang gereja terus meledak ke gereja bukan bagian dari jihad, bukan dari bagian jihad. Maka tidak usah aling lagi. Kok yang lain mengatakan itu bagian dari jihad, monggo sakarepmu, terserah. Karena banyak sisi, banyak sudut pandang yang harus kita pertimbangkan. Apakah itu benar-benar jihad, artinya mati syahid, opo iku duduk jihad mati ni syahid. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Ya, itu perlu diangen-angen sih, ya, perlu dilihat dari berbagai sisi dulu. Jadi coba keburu mari terus meledak awak gitu ya. Ini perlu dilihat dari berbagai macam sisi. Tapi Nahdien atau kita orang NU ini itu menyatakan bukan bagian daripada jihad untuk saat ini. Walaupun sebagian mereka yang mengatakan itu jihad itu punya dasar-dasarnya, monggo, saya tidak menyalahkan, tapi kita tidak usah. Kalau kita tidak usah, masih banyak jihad yang lain itu masih banyak. Saya kira juga ada yang lebih penting daripada bunuh diri. Diarahnya jihad sendiri ini masih banyak yang lebih penting yang bisa kita lakukan. Kalau kita jam 10. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada beberapa hal yang bisa kita petik secara bersama-sama pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama, tutupi aib orang lain. Rasul menyatakan, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aib-aibnya nanti di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya. Maka
dari itu apapun kalau hal itu adalah berupa aib daripada orang lain, jangan sampaikan kepada siapapun. Wis cukup jenengan sendiri yang tahu. Yang kedua, selalu ingatlah dengan yang namanya kematian. Sebab dengan banyak mengingat mati, sebab dengan banyak selalu kita takut kepada kematian, maka itu akan menjadi penjaga pada diri kita masing-masing untuk tidak mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadikan diri kita adalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Jadi taat di dalam segala bidang, taat di dalam segala sisi, taat di segala posisi. Jadi tidak kemudian kita taat pada satu hal tapi kepada hal yang lain kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi taat dalam segala hal, taat dalam segala posisi. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu bisa kita lakukan, maka Allah akan memberikan kaya pada diri kita. Kalau tidak kaya hati, maka kita dapat kaya dunia juga kaya hati. Jadi sak kaya hati. Lek gelem taat temenan secara sempurna kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kaya dunia juga kaya akhirat. Jadi dunia ini yo sugih, akhiratnya sugih, duitnya akeh tapi yo loman. Lek enggak, sugih akhirat, sugih atine, duit gak pati duit tapi atine sugih. Yang kedua, Allah akan berikan pertolongan, akan berikan kekuatan kepada kita semuanya kalau kita mampu taat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberi kita pertolongan dengan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kekuatan yang lain. Yang ketiga, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita atas musuh-musuh kita. Dengan apa? Dengan kemenangan yang langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faman yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka akan memperoleh fawzan 'azim, akan memperoleh kebahagiaan yang besar, akan memperoleh kemenangan yang besar. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu kita semuanya, dan ilmu yang manfaat dan barokah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak mudah untuk melaksanakan kemaksiatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan dengan mudah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hanya Allah lah yang cukup untuk kita menolong diri kita masing-masing, dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Ya, dan untuk ini amin. Ada salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua yang keliru, semua yang salah atas keterbatasan dan kebodohan saya secara pribadi. Yang benar, yang manfaat, semuanya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesalahan-kesalahan, kebodohan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dicari nih.